Pernahkah kita merasa hidup ini terlalu berat, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak keinginan, dan terlalu sering kita memaksa diri untuk menjadi sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak kita butuhkan? Disinilah pemikiran Lao Tzu, seorang filsuf besar dari Tiongkok kuno, menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang hidup. Bukan tentang bagaimana menguasai dunia, tetapi tentang bagaimana hidup selaras dengan alam. Lao Tzu diyakini hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan dikenal sebagai pendiri aliran filsafat Taoisme. Ajarannya tertuang dalam sebuah karya klasik yang sangat berpengaruh, yaitu Tao Te Ching, sebuah kitab tipis namun penuh makna mendalam. Inti dari pemikiran Lao Tzu berpusat pada satu konsep utama, Tao. Tao dapat diartikan sebagai jalan, prinsip, atau hukum alam semesta. Namun, Tao bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Lao Tzu sendiri mengatakan, Tao yang dapat dijelaskan bukanlah Tao yang sejati. Artinya, Tao adalah sesuatu yang mengalir, alami, dan bekerja tanpa paksaan. Tao mengatur pergerakan alam, kehidupan manusia, dan seluruh semesta dengan caranya sendiri. Manusia, menurut Lao Tzu, seringkali menderita bukan karena hidup itu sulit, tetapi karena kita melawan alur Tao. Kita terlalu ingin mengontrol, terlalu ingin unggul, dan terlalu terikat pada ambisi. Dari sinilah muncul konsep penting kedua dalam ajaran Lao Tzu, yaitu Wu Wei. Wu Wei sering disalahartikan sebagai tidak melakukan apa-apa. Padahal, makna sebenarnya adalah bertindak tanpa paksaan. Wu Wei berarti melakukan sesuatu dengan cara yang alami, spontan, dan sesuai dengan situasi. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk sungai tanpa perlu melawan batu atau tebing. Lao Tzu menggunakan air sebagai metafora yang sangat indah. Air itu lembut, tetapi mampu mengikis batu. Air tidak bersaing, tetapi selalu sampai ke tempat terendah. Air tidak memamerkan kekuatan, namun justru paling kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, Wu Wei mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak, tidak berlebihan dalam ambisi, dan tidak melawan keadaan dengan emosi yang berlebihan. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tetapi kita belajar berusaha dengan bijak. Konsep penting berikutnya adalah kesederhanaan. Menurut Lao Tzu, semakin banyak keinginan manusia, semakin besar penderitaannya. Dunia modern sering mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak. Namun Lao Tzu justru mengajarkan sebaliknya. Barang siapa tahu bahwa cukup itu adalah cukup, dialah yang akan selalu berkecukupan. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi kemampuan untuk merasa cukup. Ketika manusia mampu membatasi keinginannya, ia akan lebih mudah menemukan ketenangan batin. Lao Tzu juga banyak membahas tentang kepemimpinan. Dalam pandangannya, pemimpin terbaik adalah pemimpin yang hampir tidak terasa kehadirannya. Ketika tugas selesai dan tujuan tercapai, rakyat akan berkata, "Kami melakukannya sendiri." Pemimpin, menurut Lao Tzu, bukanlah sosok yang otoriter, melainkan yang rendah hati, mendengarkan, dan memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang. Kepemimpinan yang baik tidak didasarkan pada kekuasaan, tetapi pada kebijaksanaan dan keteladanan. Pemikiran ini terasa sangat relevan hingga hari ini, baik dalam dunia pendidikan, organisasi, maupun keluarga. Selain itu, Lao Tzu menekankan pentingnya keseimbangan yang dikenal dengan konsep yin dan yang. Segala sesuatu di dunia memiliki dua sisi yang saling melengkapi, terang dan gelap, kuat dan lembut, aktif dan pasif. Masalah muncul ketika manusia terlalu condong ke satu sisi dan mengabaikan sisi lainnya. Kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang mengakui bahwa kelembutan sama pentingnya dengan kekuatan, dan diam sama berharganya dengan bergerak. Dalam konteks psikologis, ajaran Lao Tzu sangat dekat dengan konsep kesejahteraan mental. Ia mengajarkan penerimaan diri, regulasi emosi, dan kesadaran akan batas-batas manusia. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, berhenti memaksakan standar yang tidak realistis, dan mulai menerima diri apa adanya, disitulah ketenangan muncul. Lao Tzu mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah mengetahui banyak hal, tetapi memahami diri sendiri. Bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengendalikan ego sendiri. Di tengah dunia yang serba cepat,
saat ajaran Lao Tzu mengajak kita untuk melambat, untuk mendengarkan, bukan hanya berbicara, untuk merasakan, bukan hanya mengejar. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu keras untuk menjadi bermakna. Kadang, justru dengan kelembutan, kesederhanaan, dan penerimaan, manusia menemukan makna terdalam dalam hidupnya. Pada akhirnya, teori Lao Tzu bukan sekadar filsafat kuno, tetapi sebuah panduan hidup yang relevan sepanjang zaman tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh, seimbang, dan selaras dengan alam semesta. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya memahami Tao, namun kita bisa mulai dengan satu langkah sederhana, berhenti melawan hidup dan mulai mengalir bersamanya.